udah ngerasain dibayar tiap hari, kalau ditanya apa kabar pasti jawabnya dah. Oke, tadi udah lihat video saya ya. Berarti kita nggak usah perkenalan lagi. Atau perkenalan lagi? Ada yang belum kenal sama saya ada? Ada ya? Banyak ya yang belum kenal ya? Waduh, berarti nggak punya Instagram kayaknya. Nggak punya TV. Ini siapa yang baru pertama kali hadir? Baru pertama kali hadir? Punya Instagram? TV punya? Seharusnya kenal sama saya. Soalnya saya artis. Biasanya tayang di TV jam 28.00. Ada ya? Saya perkenalan boleh ya? Karena patah Turki mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal kita nggak boleh sayang-sayangan. Loh, kenapa Kak? Pantaskan dulu isi rekening. Antusias banget ya nggak? Oke, perkenalkan nama saya Rin Arinor Anggreni, biasa dipanggilnya Agnes Monica. Yang nggak terima panitia langsung bukakan aja pintunya. Saya bercanda. Emang saya orangnya sukanya bercanda. Penting isi rekeningnya nggak bercanda. Saya biasanya dipanggilnya Doririn. Kalau asalnya dari sebelahnya Turki, Tuban belok kiri. Mana itu Kak? Magetan. Asalnya dari Magetan, cuma sekarang lagi kuliah S2 jurusan hukum di UIN Malang. Kenapa ngambilnya hukum? Hukum Islam lagi. Untuk menghakimi para laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Ya, makanya sampai sekarang nggak ada laki-laki yang mau deketin, takut semua. Takut saya gorok mungkin ya. Mungkin kalau kuliah ya sekarang lagi S2 jurusan hukum di Malang. Jadi stay-nya lama udah di Malang, kayak gitu ya. Oke, tadi mungkin udah dijelasin ya, nanti kita sharing-sharing gak lama lah. Kalau ini sharing-sharingnya 3 SKS aja. Paling sampai jam 5 subuh. Ya. Bercanda, masa ngomong sampai jam 5 subuh. Orang habis ini mau langsung terbang ke Malang ya nggak? Karena biasa artis jam terbangnya di mana-mana betul. Memang benar, saya langsung jauh ke Malang. Nanti saya di sini sharingkan, paling ya nggak usah lama-lama lah. Nah, saya sharingkan tentang kiat-kiat sukses kenapa saya mau jalankan Melia Sejahtera. Betul ya? Kalau jujur, kalau dibilang saya pernah bisnis ataupun pengalaman bisnis, Melia itu bukan bisnis pertamanya saya. Jadi Melia itu bisnis ke-9-nya saya. Sebelum join Melia saya pernah ikut bisnis. 7 kali saya terjun di MLM. Ada yang pernah tahu MLM ya? Bukan malam sayang. MLM apa Kak? Multi level marketing. Saya ini dulunya pemain MLM. 7 kali saya terjun di MLM. Ada yang pernah ikut MLM? Ada? Saya pemain MLM. Oriflame, NASA, TNC, QNet, Kelly, Nikores, Nebalen. Saya pernah ikut juga yang namanya online shop, jualan trip-tripan baju, tahu ya? Jual jilbab, mukena, sendal, baju, yang penting bukan jual harga diri. Nasihat Pak Suami, betul ya? Jadi saya orangnya emang dari dulu suka bisnis. Ditawarin lah sama mantan 2019. Awalnya negatif. Ah, kamu mau nipu aku? Kamu kan mantanku, udah pasti kamu mau nipu aku. Enggak, ini bisnisnya bagus, dia bilang. Untung aja mindset saya ibaratkan dia nggak terlalu jelek-jelek banget. Undur makola, wala tandur makola, betul ya? Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kita lihat apa yang dia sampaikan. Ya udahlah, datang aja dulu. Saya datang, saya aja duduk pertama kali datang dijelasin sombong. Duduknya gini. Ah, sama aja. Saking negatifnya dikasih air minum, nggak saya minum, takutnya dikasih gula-gula, betul ya? Tapi ujung-ujungnya saya minum, kurang halusnya kan? Akhirnya saya pahami tentang penjelasan Melia emang benar. Melia tuh emang berbeda. Kalau Melia nggak berbeda dari bisnis saya yang dulu, nggak mungkin saya bertahan hampir 5 tahun di Melia. Betul ya? Kenapa sih alasan yang membuat saya bergabung di Melia? Yang pertama, tentang modal. Di mana-mana bisnis pasti butuh modal ya. Bisnis tanpa modal itu nggak mungkin. Di mana-mana yang namanya bisnis pasti butuh modal. Kenapa saya milih Melia? Kenapa nggak bisnis di luar sana? Yang pertama, di Melia kita modalnya sekali seumur hidup, betul? Anda mau buka bisnis atau usaha di luar sana nggak ada yang sekali seumur hidup, nggak ada. Kalau ada kabarin saya biar saya ikut. Tapi selama saya jalanin bisnis, nggak ada bisnis modal sekali seumur hidup, nggak ada. Dan di Melia kita modal cuma sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati bisa diwariskan. Saya aja di Melia hampir 5 tahun jalankan Melia. Tadi Anda lihat bisa beli mobil ke luar negeri umroh. Modal saya cuma sekali doang di tahun 2019. Sampai detik ini saya nggak keluarkan modal lagi. Demi Allah, saya nggak keluarkan modal lagi. Ya kalau nanti Anda gabung di Melia, betul ya? Anda lihat Melia, Anda join Melia. Kalau udah keluarin modal di awal, kalau disuruh keluarin modal lagi, nah tinggal lapor tuh ke polisi. Berarti itu oknum jahat, betul ya? Kalau di Melia enggak, kita modal cuma sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati bisa diwariskan. Yang kedua, kenapa saya pilih Melia? Karena Melia fleksibel. Mau dikerjain kapan aja, di mana aja, dengan siapa aja, mau jam berapapun bebas.
Saya pun jalankan Melia sambil kuliah, sambil mondok dulunya di tahun 2019, betul ya. Sampai sekarang buktinya kalau Melia nggak fleksibel, nggak mungkin saya S1 selesai 3,5 tahun. Saya S1 selesai 3,5 tahun, omnot, IPK 3,87. Lumayan, tapi ijazahnya masih nganggur. Dapat jutaan tiap harinya dari Melia Sejahtera, betul ya? Yang kedua, kenapa saya pilih Melia? Karena kerjanya fleksibel. Yang ketiga, kenapa saya milih Melia Sejahtera? Karena support sistemnya luar biasa, tim leadernya luar biasa. Saya pun kalau nggak ada leader atau nggak ada mentor di Melia, nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Ya wajar ya, orang kalau pertama kali bisnis, apalagi yang belum pernah pengalaman bisnis, join bisnis tiba-tiba nggak ada mentor, wah jangan harap sukses. Jangan Melia Anda buka bisnis di luar sana nggak ada mentor, nggak mungkin bisa sukses. Betul ya? Makanya ketika saya lihat peluang Melia, gila banget. Apalagi modal di Melia tuh murah banget. Berapa tuh modal di Melia satu paket? 3 juta murah atau mahal? Murah banget. Untuk bisnis modal 3 juta sekali seumur hidup itu murah banget. Itu kalau satu paket. Anda mau gabung berapa paket terserah. Tapi kalau saya saranin jangan gabung paket emosi. Nah kalau saya ini gabungnya paket emosi 11 paket, betul ya? Anda gabung paket standar aja lah. Untuk pemula minimal 3 paket. Berarti berapa kalau 3 paket? Ya sekitar 9,5 juta. Sekarang saya tanya, untuk bisnis modal 9,5 juta murah atau murah banget? Murah banget. Orang yang paham bisnis pasti dia bilangnya murah banget. Karena kenapa? Kalau orang yang bilang mahal, karena yang pertama dia belum pernah pengalaman bisnis. Yang kedua, berarti dia nggak paham peluang. Dia nggak tahu potensi. Makanya dia mikirnya 9,5 juta mahal, betul ya? Coba kalau kita bandingin, siapa yang kuliah di sini? Kuliah, bayar UKT? Berapa UKT? 12 juta per semester. Itu namanya olele, betul ya? Kuliah modal 12 juta per semester. S1 atau D3? S1 berarti 12 dikalikan 8, udah 96 juta. 96 juta belum kamu asli sini atau perantauan? Berarti kan kos juga. Sebulan berapa kos-kosan? Kontraknya setahun berapa? 18 dikali 4 tahun. Betul? 18 ya, 20 kali 4 80 juta, 180 juta. Oke, makan juga kan di Jogja ya. Takutnya puasa. Makan ya. Uang makan, uang jajan berapa sebulan? 2 juta sebulan. Dikali setahun udah 24 juta. Dikali 4, 24 kali 4 berarti 96 juta. 96 juta tambah 180 udah 290 lebih. Hampir 300 juta. Itu modal atau bukan? Modal. Itu modal untuk dapetin ijazah S1. Sekarang saya tanya, kamu lulus S1 udah tahu mau kemana? Wow. Ya, itulah mindset orang Indonesia. Saya pengen kuliah, sukses loh. Saya nggak menjatuhkan orang yang kuliah ya. Kuliah saya S2. Saya S1, S2 saya kuliah untuk belajar. Bukan ya untuk mencari kerja nggak masalah. Cuma kalau udah dapat pekerjaan jangan sakit hati. Teman saya kuliah farmasi ya yang obat-obat itu ya. Itu UKT-nya 10,5 juta. Sekarang dia kerja di apotek gajinya cuma 700.000 per bulan. Ada juga teman aku dia guru. Sekarang dia ngajar honorer 1 bulan berapa gajinya? 300.000. Itu uang jajan saya 1 hari. Betul ya? Makanya ketika saya lihat peluang Melia, gila, modal 9,5 juta sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati bisa diwariskan gitu. Betul ya? Jadi kita keluar 9,5 juta, nggak cuma dapat bisnis. 9,5 juta yang pertama kita dapetin adalah produk. Betul ya produk. Contoh kayak gini, 3 bulan beli skincare nggak? Beli ya, keluarin duit ya, dapat skincare, rugi nggak? Enggak, yang rugi itu kamu keluarin duit tapi nggak dapat apa-apa. Keluar duit dapat skincare, pernah sakit nggak? Beli obat pernah ya, keluar duit dapat obat kan nggak rugi, betul ya? Nah sama di Melia, keluar 9,5 juta, terima produknya ada produk kesehatan, ada produk skincare, mau dicampur pun juga nggak masalah. Berarti kan sama aja kayak kalian belanja tiap bulan belanja skincare, tapi bedanya satu. Anda beli produk dari orang di luar sana, cuma dapat produknya saja, tidak dapat unit bisnisnya, betul ya? Di Melia Sejahtera keluar 9,5 juta, yang pertama dapat produk dipakai sendiri sehat, betul ya? Dikonsumsi ibaratkan sehat,
skincare-nya dipakai makin glowing, dijual keuntungan itu produk 2 kali lipat. Modal 9,5 juta, baliknya 18 juta. Untung atau rugi? Untung banget. Itu saya belum bahas bisnis, baru produknya saja. Yang kedua, kita dapat bisnisnya. Modal sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati, diwariskan potensi 5,4 juta per hari. Iya, setara 150 juta lah sebulan. Buruk-burukan misalkan. Siapa yang baru pertama kali? Nah, sampean misalkan. Sampean umur 10 tahun, ditambah 10 tahun lagi dari umur sekarang berarti umur 34 tahun ya. Umur 34 tahun punya penghasilan 100 juta per bulan, masih bagus nggak? Bagus banget. Karena nggak ada pekerjaan yang mau bayar kita sampai ratusan juta tuh nggak ada. Kalaupun bisnis nggak ada, mau ibaratkan hasil bersih 100 juta, modal cuma 9 juta nggak ada. Paham sampai sini ya? Makanya kita keluarin 9,5 juta sekali seumur hidup, kita dapat produknya, dapat bisnisnya, juga dapat komunitasnya. Di dalam komunitas kita punya circle positif, betul ya? Karena dengan siapa Anda berkumpul, Anda bertemu sekarang, Anda sharing sekarang, bertukar pikiran sekarang, itu menentukan 5 tahun kalian ke depan. Kalau sekarang aja kumpulnya sama orang yang suka gibah, 5 tahun ke depan ya jadi admin Lambe Turah. Kalau sekarang kumpulnya sama orang yang sukses, orang yang punya penghasilan, orang yang ibaratkan dia punya impian dan lain-lain, 5 tahun ke depan pasti Anda ikuti mereka. Sama seperti saya, umur 19 tahun teman saya bilang, ngapain sih hidup terlalu terlalu berjuang di usia muda, yang santai aja, yang biasa-biasa aja hidup tuh, nggak usah terlalu berjuang keras. Orang masih muda, waktunya nongkrong ya nongkrong, waktunya pacaran ya pacaran, gitu ya, waktunya ngopi ya ngopi, ya nggak? Mereka bilang gitu kali ini. 19 tahun mereka sibuk nongkrong, ngopi dan lain-lain. 19 tahun saya sibuk merintis bisnis, betul ya? Umur 23 tahun lulus S1, mereka sibuk cari kerja, saya sibuk gimana caranya habisin duit. Makanya itu alasan saya kenapa bergabung di Melia. Karena modal di Melia itu sangat murah, bahkan sebenarnya nggak ada modal. Orang modal sama dengan belajar. Yang kedua, kenapa saya jalankan Melia? Karena saya punya dreams. Karena saya punya impian. Saya tahu yang ada di ruangnya pasti punya impian semua, betul ya? Karena saya tanya, siapa yang pengen sukses di usia muda? Saya. Siapa yang pengen beli rumah di usia muda? Saya. Misalkan, saya beri contoh aja biar enak ya. Misalkan Anda pengen beli rumah di usia muda. Rumah lah misalkan, oke. Rumah harganya berapa? 1 miliar ya? Kalau di Jogja 1 miliar ya? Ya, kalau di kota. Ya, kalau di kota 500 juta mah cuma dapat tiang depannya doang. Betul ya? Cuma dapat terasnya doang. Misalkan nih, saya contohin aja, Anda punya impian beli rumah di usia muda harga 1 miliar. Ini bakal terbagi menjadi 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, dia bakal berpikir, aku mah hidup yang biasa-biasa aja deh. Kayaknya aku juga gak mungkin kok beli rumah 1 miliar. Itu kan duitnya banyak, itu kan duitnya gede. Kayaknya aku gak mungkin deh. Itu mindset orang yang ibaratkan di luar sana. Tapi karena kalian sudah paham peluang Melia, kalian lihat peluang Melia tuh luar biasa, betul ya? Dengan modal sekali seumur hidup beli rumah 1 miliar kayak beli kacang di pasar, betul ya? Makanya ketika orang yang pertama tadi dia dengan mindset seperti itu, dia pasti mikirnya seperti ini. Ya udahlah, aku untuk mendapatkan 1 miliar mau cari kerja dulu aja. Nanti dari hasil kerja mau aku tabung dikit-dikit. Sekarang saya tanya, UMR tertinggi berapa? 2,1. Oh, sini 2,1 ya Jogja ya? Ya jangan Jogja lah. Misalkan ya saya kasih UMR lebih tinggi lagi 5 juta. Misalkan kalau kalian untuk mendapatkan 1 miliar, milihnya untuk mendapatkan 1 miliar dengan bekerja gaji UMR 5 juta. Apakah dengan gaji UMR 5 juta kalian bisa nabung 5 juta semua sebulan? Tidak. Oh, nggak beli skincare ya nggak? Nggak bisa malam mingguan sama calon selingkuhan ya nggak? Artinya apa? Ketika kalian punya gaji, itu pun pasti kalian separuhnya buat kebutuhan, separuhnya buat ditabung. Misalkan kalian bisa nabungnya cuma 2 juta per bulannya. Untuk menuju 1 miliar butuh waktu berapa lama? 500 bulan atau 42 tahun. Sekarang saya tanya, umurnya berapa? 19 tahun.
Meskipun masih umur 19 tahun, kalau kita cuma ngandelin kamu belum kerja. Betul ya? Ini saya contohkan udah bekerja. Ditambah 42 tahun berarti di usia 61 tahun pakai tongkat baru bisa beli rumah. Betul? Nah itu satu orang di luar sana 61 tahun beli rumah, waduh gak bisa menikmati dong. Ya nggak? Itu baru rumah doang, belum nikah, belum mobil dan lain-lain. Ya nggak? Oke, itu yang pertama. Tapi mindset orang yang kedua, ketika dia dipertemukan dengan peluang Melia Sejahtera, dia melihat ini adalah sebuah peluang yang saya cari. Itu yang saya pikirkan 4 tahun yang lalu. Wah, ini nih yang saya cari selama ini nih. Betul ya? Karena dia sudah paham peluang Melia, dia bergabung. Ini mindset orang yang kedua. Dia paham peluang Melia, akhirnya dia bergabung di Melia Sejahtera. Bergabung di 7 paket. Ini paket setengah emosi, betul ya? Gabung di 7 paket. Kalau 7 paket berapa modalnya ya? Tak tinggal dikalikan 3 juta aja, betul ya? Nah, kalau aku udah gabung di Melia, Mbak, tugas saya ngapain? Tugas Anda kalau sudah bergabung di Melia cuma 2. Yang pertama, ajak teman yang mau sehat. Yang kedua, ajak teman yang mau sukses. Tinggal bilang, oh, lihat nih banyak yang pakai kacamata. Kau minus ya? Iya, aku minus. Wah, minus berapa? Aku minus 5. Hati-hati. Kalau kau minus lebih dari 5, bisa-bisa kamu nggak melahirkan secara normal. Kamu nanti disesat dan lain-lain, betul ya? Nah, kamu pengen sembuh kira-kira? Ya pengen lah. Aku ada produk bagus banget ini. Ini produk hasilnya ABC, daripada kamu operasi langsing puluhan juta sakit, itu pun belum tentu sembuh ya. Ini produk murah, cuma sekian 3 juta dan lain-lain, kamu bisa dapat bisnisnya juga. Akhirnya dia ibaratkan jalankan Melia. Itu kalau tawaran ke orang yang ibaratkan sakit. Kalau nawarin ajak sukses, tinggal bilang, senang duit nggak? Suka duit nggak? Suka lah. Siapa yang nggak suka duit? Aku ada bisnis bagus. Bisnis apa? Waduh, aku nggak bisa jelasin, orang aku baru gabung. Udah, ayo ikut ke tim, nanti biar tim yang jelasin. Nah, artinya tugas kalian kalau sudah bergabung di Melia adalah ajak teman yang mau sehat, ajak teman yang mau sukses. Betul ya? Nah, singkat cerita, kalian di bulan pertama berhasil kenalkan 100 orang ke tim. Alhamdulillah, 96 orangnya berhasil menolak bisnisnya. Yang gabung cuma 4 orang. Tapi kalian lihat berapa potensi ke depannya, betul ya? Nah, yang gabung hanya 4 orang. Mereka gabung ibaratnya 5 paketan lah, gak usah muluk-muluk, ya kan? Gabung 5 paketan, kita hitung berapa bonus Anda di bulan yang pertama. Dapat bonus sponsor 9,6 juta, ditambah bonus leadership, ditarik dari titik nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Jadi total di bulan yang pertama, bonus Anda 17,8 juta. Mantap? Mantap! Di bulan yang kedua, Anda telepon saya, Kak Ririn, aku sudah tidak bisa mengajak orang gabung lagi di Melia. Saya dibenci seluruh dunia. Gimana ini, Kak? Udah gak ada lagi yang mau gabung ke saya. Saya udah gak bisa lagi ngajakin orang. Apakah saya tetap ditransfer? Jawabannya tetap ditransfer. Loh, karena aku gak bisa ngajakin orang, kok tetap ditransfer? Itu dahsyatnya Melia. Karena kita di Melia tidak selama-lamanya cari-cari orang. Ya, tugas kalian apa? Koilunas an paulinas. Sebaik-baik manusia dia yang bermanfaat bagi orang lain. Bantu 4 teman kalian, punya 2 teman. Selesai. Contoh, udah gabung, betul ya? Misalnya udah gabung, bantuin sebelahnya, punya penghasilan bisa buat beli beras, minyak dan lain-lain, betul ya? Dapat amal jariah nggak? Dapat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, betul ya? Nah, aku dapat bonusnya dari mana, Kak? Kalau bonus sponsor masuk yang mengajak, aku dapatnya bonus yang mana? Bonus membantu atau bonus leadership. Gimana caranya? Ditarik dari titik nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Jadi total di bulan yang kedua bonusnya Anda 13,6 juta. Mantap? Mantap! Ini tanpa ngajakin orang, dapat bonus dari membantu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis Melia adalah bisnis melipat gandakan penghasilan. Otomatis di bulan yang ketiga bonus Anda 27,2 juta. Di bulan yang keempat 54,4 juta. Di bulan yang kelima 108,8 juta. Kok hafal? Soalnya pernah masuk rekening. UMR hanya 4 juta per bulan. Sedangkan UMR hanya 4 juta per bulan. Artinya kawan-kawan, ketika Anda jalan
jalankan Melia Sejahtera 1 bulan, bonus Anda di Melia 1 bulan itu sama halnya orang kerja di luar sana 2 tahun. 1 tahun Anda di Melia gaspol ngepot itu sama dengan orang kerja di luar sana selama 24 tahun. Dan 2 tahun Anda di Melia sama dengan 48 tahun orang kerja di luar sana. Artinya kalau kita tahu menuju Bali lebih cepat naik pesawat, kenapa harus naik Gojek? Betul? Nah, kalau kita tahu ada kendaraan yang terbaik, yang tercepat untuk meraih yang namanya sebuah impian, kenapa nggak kita bela-belain? Betul ya? Betul. Saya pribadi melihat Melia yang terbaik karena saya tahu banget di mana Melia, saya tahu banget. Modal sekecil-kecilnya, kerja nggak perlu cari orang selama-lamanya, betul ya? Potensi jangka panjang bisa diwariskan. Mbak, dari tadi yang dibahas kok Melia terus. Sekali-kali gitu bahas pekerjaan di luar sana yang penghasilannya puluhan juta. Ada nggak Mbak? Ada. Yang pertama, untuk mendapatkan puluhan juta di luar sana, untuk mendapatkan 30 juta per bulan di luar sana selain Melia, Anda yang pertama bisa yang namanya kerja. Sekarang saya tanya, kerja apa yang gajinya 30 juta per bulan? Kepala cabang bank, direktur, dokter, manajer, betul ya? Sekarang saya tanya, untuk menjadi manajer, kepala cabang bank, dokter, dan lain-lain, lulusan SMA bisa? Iya. Lulusan S1 aja bisa? Iya. Lulusan S2 aja bisa? Iya. S2 bisa, tapi minimal ke luar negeri. Kalau nggak gitu S3. Sekarang saya tanya, nah ini kuliah juga ya? Kalau ada tak suruh kuliah di luar negeri mampu nggak kira-kira? Kalau kakak nggak mampu. Nggak mampunya kenapa? Yang pertama masalah biaya. Duitnya gede deh, mau kuliah di luar negeri duitnya gede, biayanya gede. Tapi aku dapat beasiswa Mbak, dapat beasiswa jadi aku ya dapat beasiswa lah. Ya harus pintar bahasa Inggris, betul ya? Adik pintar nggak bahasa Inggris? Lumayan ya. Kalau kakak goblok bahasa Inggris deh. Tapi enaknya Melia meskipun goblok bahasa Inggris, liburannya ke Eropa. Bisa kakak bahasa Inggris mah nggak bisa. Kalau belanja di luar negeri sana pakainya bahasa Jawa. Iya aja. Nggak bisa pakai Inggris. Dan yang ketiga, kalaupun adik kuliah di luar negeri, S1, S2, S3, S-tong-tong, S-lili gitu ya, gelarnya doktor apapun itu, pulang ke Indonesia belum tentu langsung dapat pekerjaan. Masih cari tapi waktunya lah. Udahlah Kak, kalau kerja aku tak mundur alon-alon, ya enggak? Oke, kerja kita skip. Yang kedua, Anda bisa yang namanya usaha. Sekarang saya tanya, usaha apa yang bersihnya 30 juta tiap bulan? Pertamina, Indomaret, kafe, mall, konveksi. Sekarang saya tanya, untuk membangun konveksi, betul ya, bangun SPBU, Indomaret, modal 10 juta cukup nggak? Tidak. 15 juta cukup? Tidak. Minimal berapa? 1 miliar. Punya berapa 1 miliar? Punya, jual ginjal dulu ya. Bercanda, ya. Artinya apa? Kalau kita pengen bisnis atau usaha di luar sana hasilnya gede, maka modal yang dikeluarkan harus gede. Nggak bisa. Kalian mau bisnis apapun nggak bisa. Teman saya aja buka franchise boba, tahu ya? Itu boba, ya Allah, cuma dapat gerobak doang. Beli franchise-nya boba, tahu berapa modalnya? 20 juta. Oh, sampai sekarang nggak balik modal dia, udah rugi dia. Udah ini dan lain-lain, apalagi zaman sekarang. Ya, yang tiap hari, ya orang kan nggak tiap hari beli boba ya. Masuk angin dia, bener ya? Artinya apa yang saya sampaikan? Kalau kalian pengen usaha di luar sana hasilnya besar, maka modalnya harus besar. Tapi loh Kak, aku itu pengen punya penghasilan 30 juta tiap bulan. Tapi kalau disuruh ibaratkan kerja sampai S1, S2, S3, S-tong-tong nggak kuat. Kalau mau usaha modalnya 1 miliar juga nggak bisa. Tapi aku pengen 30 juta per bulan, pengen nggak kira-kira? Pengen. Kasih tahu solusinya dong Kak. Solusinya gimana? Solusinya cuma satu, bergabung di Melia Sejahtera dengan modal cuma 10 sampai 20 juta sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati, diwariskan, potensi bisa 30 juta per bulan, bahkan lebih. Mantap. Contoh misalkan, ya saya kembalikan lagi ke yang di rumah. Anda udah jalankan Melia, punya penghasilan 40 juta tiap bulan, 20 jutanya buat foya-foya, 20 jutanya buat ditabung.
Mbak, foya-foya 20 juta. Iya, apalagi cowok bener. Cowok tuh makin ganteng, makin glowing, calon selingkuhan makin banyak. Betul ya? Akhirnya ya, habislah 20 juta buat foya-foya. Nabungnya cuma 20 juta per bulan. Dengan kalian nabung 20 juta per bulan untuk menuju 1 miliar, butuh waktu berapa lama? Cuma 50 bulan atau 4,2 tahun. Ditambah umurnya antum misalkan 22 tahun, ditambah 4 tahun, berarti di usia 26 tahun sudah bisa beli rumah seharga 1 miliar untuk orang tua tercinta. Yang tadi saya bilang, kalau kita tahu menuju Bali lebih cepat naik pesawat, kenapa kita harus naik Gojek? Betul ya? Oke, kemudian sedangkan impian gak cuma rumah. Sekarang saya tanya, siapa di ruangan yang pengen beli mobil di usia muda? Saya. Amin, betul ya? Amin. Yang pengen haji atau umroh bareng orang tua? Saya. Amin. Kemudian yang pengen nikah spektakuler? Saya. Ini kalau di Jawa, saya tanya tentang nikah, gak ada yang katakan di Jogja. Kemudian, siapa yang pengen keliling dunia? Semuanya pengen liburan ya? Jujur, saya pribadi, saya pengen beli mobil di usia muda, mantap, bisa, betul ya? Umroh, alhamdulillah udah umroh kemarin sama kakek. Yang nikah aja yang belum, betul ya? Nanti aja, apalagi lo, beneran lo, apalagi buat cowok nih dengerin ya. Nikah itu nggak bisa biasa-biasa aja. Nikah tuh udah spektakuler. Apalagi kalian yang menerapkan Quran surat An-Nisa, masna wa sulasa wa ruba. Atau poligami, ya? Kalau Anda mau poligami minimal 1,5 miliar bos. Nggak bisa. Sekarang saya tanya, nikah modal 10 juta cukup nggak sih? Enggak. Cukup. Nggak pakai terap, tapi pakai terpal. Nggak di kursi tapi lesehan, betul ya? Minimal ya 100 juta lah ya buat kita modal nikah, betul ya? Nah sama, makanya ketika saya lihat peluang Melia Sejahtera, saya bisa beli mobil yang pertama, beli mobil yang kedua, saya bisa umroh, saya bisa keliling dunia, beli ini dan lain, punya penghasilan 60 juta tiap bulan. Ya karena 4 tahun yang lalu saya mau ambil peluang Melia. Paham ya teman-teman ya? Nah dan saya pernah sharing dengan salah satu dosen di ITB, namanya Bapak Insinyur Roy Manik. Beliau berkata bahwa kunci sukses dimanapun tempatnya, apapun situasi dan kondisinya cuma ada 2. Yang pertama apa? Memiliki karakter sukses. Apa contoh karakter sukses? Disiplin, kerja keras, jujur, tepat waktu, konsisten, banting tulang dibanting, kerja lembur bagi kuda. Betul ya? Itu adalah salah satu ciri orang sukses. Tapi banyak orang yang sudah bekerja di luar sana bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kehidupannya masih biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang kedua, berada di kendaraan yang tepat dan cepat untuk meraih yang namanya sebuah impian. Contoh, tahu Valentino Rossi ya? Tahu ya Valentino Rossi ya? Kalau tak suruh balapan sama kamu kalah nggak? Kalah, betul ya? Tapi kalau keadaannya saya balik, kamu naik motor GP, punya Valentino Rossi. Valentino Rossi naik motor Scoopy. Saya adu di trek-trekan lurus, yang sampai finish duluan siapa? Nah, kenapa kamu? Betul, artinya apa? Sehebat hebat Valentino Rossi mau mengendarai motor, mau pakai jurus A, B, C, D, E, F, G dan lain-lainnya, jika dia masih dikasih motor Scoopy, berarti dia masih dibatasi dengan yang namanya kecepatan. Sama halnya dengan orang kerja di luar sana. Sehebat-hebat orang kerja di luar sana, sepintar-pintar orang kerja di luar sana, setinggi yang belum pendidikan orang kerja di luar sana, bukan menyudutkan pekerjaan manapun ya, tapi saya mau membuka paradigma Anda. Mau dia kerja, mau di apalah itu tingkatannya dan lain-lain, tapi selagi dia masih kerja ikut orang, berarti dia masih dibatasi dengan yang namanya gaji. Itu alasan saya kenapa saya menjalankan Melia Sejahtera. Karena saya sudah benar-benar membuktikan 4 bulan UMR Magetan 1 hari bonus saya di Melia Sejahtera. Saya sampaikan bilang Melia adalah kendaraan yang terbaik. Nah kalau nanti Anda mau join Melia, ada namanya pilihan paket. Nah pilihan paket ini yang menentukan potensi kedepannya. Jadi jangan sampai salah ambil paket. Karena kalau salah strategi di awal, babak kebelur di akhir. Betul ya? Nah kalau misalkan paket yang pertama, ini namanya paket emosi, betul ya? 15 paket. Berapa modalnya? Cuma 45 juta doang. Sama modal kamu kuliah gede mana, Dek? Gede uang kuliah kamu, betul ya? Ini 45 juta sekali seumur hidup. Tapi saya saranin jangan 15 lah, nanti mobil Anda Ferrari, saya cuma di Greta. Sombong lah bilang nggak mau nyapa, betul ya? Ya misalkan lah, paket bawang jati, biasanya orang kalau gabung 15 paket, awalnya di 9 paket, betul ya? 9 paket, kemudian paket bawang jati dari 7 paket, modal 21 juta,
Bawahnya lagi ada di 5 paket, modal 15 juta, potensi sekitar 37,8 juta per harinya. Dan pilihan paket paling kecil, ini mah paketnya anak SMP, betul ya? Berapa? 3 paket, modalnya 9 jutaan. Potensi kedepannya sekitar 16,2 juta per hari, betul ya? Loh, Mbak, kok modalnya sampai jutaan? Modalnya berjuta-juta. Saya tidak punya uang, Mbak. Sama. Intinya satu, kalau dibilang ada atau nggak ada modal, saya nggak punya modal sama sekali, teman-teman. Jujur ya, saya ditawarin peluang Melia Sejahtera pertama kali sama mantan. Awalnya pun negatif, ibaratkan saya bener-bener, wah udahlah, penting dengerin aja. Setelah saya dengerin, saya pahami, oh ternyata Melia keren. Oh ternyata Melia mantap. Ditanya sama mantan, gimana bisnisnya mantap? Mantap. Berapa paket? 15 paket. Wih, emang kamu punya tabungan? Punya lah, Ririn Ari kok gak punya tabungan. Betul ya? Loh, dapat duit, kamu tabungan berapa? Ya adalah 200.000. Wah, itu mah gak cukup. Tapi kamu yakin sukses? Yakin. Kamu yakin siap cari modalnya? Yakin. Akhirnya saya benar-benar perjuangkan itu modal. Jujur ya, orang sukses itu bukan bermodal duit. Orang sukses itu bermodal keyakinan, ketekatan, kemauan. Saya join Melia bukan bermodal duit, nggak punya duit. 19 tahun pegang duit 45 juta, ngepet dari mana? Benar ya? Saya nggak punya modal. Join Melia nggak punya modal. Saya cuma modal yakin, tekad, mau. Kok bisa gabung? Dapat duitnya dari mana? Yang pertama saya kasih tahu solusi modal saya. Saya jalankan Melia saja. Saya cerita dulu ya. Jadi keluarga saya ini kalau dibilang orang kaya, orang kaya, orang punya, orang punya. Orang tua saya punya 3 usaha, sambal pecel, kulit, sama gula merah. Itu duitnya ya gede lah, modalnya gede, hasilnya juga gede. Saya nggak pernah kekurangan, duit nggak pernah kekurangan. Akhirnya singkat cerita saya ditawarin bisnis. Saya mikir ini bisnis kayaknya bagus banget deh, tapi saya nggak punya modal. Tapi saya yakin mau gabung di Melia. Berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen join Melia, saya pengen bergabung di Melia, tapi saya tidak punya modal. Kasih saya solusi ya Allah. Dikasih solusi. Pertama modal saya bilang ke orang tua saya. Saya bilang ke Umi, ya larinya mau kemana lagi ya kalau nggak ke Umi ya, karena Umi ATM berjalan, betul ya. Saya telepon Umi di rumah, Mi, Rin pengen minta duit 15 juta dong. Buat apa nak? Buat bisnis. Alhamdulillah dikasihnya ceramah, betul ya. Bukan dikasih modal. Saya join Melia, niat minta duit ke orang tua, saya kira dikasih duit, dikasihnya ceramah. Saya dimarahin sama orang tua habis-habisan. Saya merantau di Malang, apa saya bilang, ngapain kamu tuh aneh-aneh di Malang? Kamu tak kuliahkan ke perantauan biar kamu jadi PNS, biar kamu sukses. Kamu gak usah aneh-aneh, kuliah yang benar, mondok yang benar. Kalau kamu aneh-aneh, mending kamu gak usah kuliah, gak usah mondok, gak usah pulang ke rumah. Saya musir. Apakah saya kendor? Enggak. Apakah saya berhenti? Tidak. Berarti membangkang dong? Tidak membangkang. Durhaka dong? Tidak durhaka. Saya tahu kok konsep ridho Allah, ridho ridai. Emang ridho Allah ridho orang tua, tapi tidak semua apa yang diomongkan orang tua diridhoi Allah. Contoh kayak gini, kamu disuruh nyopet sama ibumu mau nggak? Disuruh bunuh orang mau nggak? Artinya apa? Apa yang diomongkan orang tua belum tentu diridhoi Allah. Orang tua tuh bukan melarang kita. Orang tua tuh hanya khawatir ganggu kuliah anaknya, ganggu pekerjaan anaknya, ganggu mondok anaknya, takut ketipu. Itu adalah hal yang sangat wajar untuk orang tua. Betul ya? Karena yang dijelasin ada. Orang tua tuh butuhnya bukti, bukan hanya omongan dan janji. Nah itu yang saya terapkan. Gak dikasih modal sama Umi, minta sama Allah. Ya Ghani ya Mukni, Allah maha kaya. Ya Allah saya pengen join Melia, tapi saya gak punya modal, saya gak diizinin sama orang tua. Tapi saya yakin Melia itu rezeki buat saya. Saya dikasih solusi, saya dapat solusi. Modal saya join Melia, saya awalnya di 5 paket dulu 15 juta. Modal saya yang pertama dari mana? Saya modal dari minjem. Minjemnya ke siapa? Saya pertama minjem ke orang tua. Tapi gak bilang buat bisnis, bilangnya untuk pelatihan public speaking. Bohong gak? Enggak, karena kita di Melia diajarkan public speaking. Betul ya? Sampai saya buat pamflet pelatihan public speaking. UIN Malang wajib 3 juta. Kasih 3 juta. Dapatkan 3 juta. Yang kedua modal saya dari mana? Minjem juga. Minjemnya ke siapa? Minjemnya ke teman-teman saya. Gengsi gak kira-kira? Gengsi, seorang Ririn Ari kok minjem. Orang saya gak pernah minjem, rata-rata orang minjem ke saya. Tapi saya mikir, kalau saya gengsi, saya gak mungkin bisa merubah kehidupan saya lebih bergengsi. Orang teman saya jam duit ke saya, Rin ada gak 500.000? Pacarku ulang tahun. Rin ada gak 300.000? Aku mau main ke
malu. Saya minjem buat hal ibaratkan produktif, betul ya? Kenapa saya harus gengsi? Daripada saya ketika tua ibaratkan kesusahan baru minjem, mending saya sekarang minjem buat bisnis. Saya perjuangkan minjem sekali seumur hidup. Saya WA 100 kontak teman saya WA semua. Rek, assalamualaikum, aku mau minjem uang 200.000 aja. Saya minjemnya nggak juta-juta. Teman saya 19 tahun pinjam 1 juta 2 juta, bisa terperingan mereka. Saya minjem 200.000, 100.000, sepunyanya mereka. Saya bilang, aku minjem dong duitnya 200.000 aja buat aku beli obat. Bohong nggak? Enggak, propoliskan obat. Betul ya? Loh, kamu sakit apa? Aku nggak bisa cerita sekarang, friend. Pokoknya aku lagi butuh duit 200.000. Nanti aku ceritain pas aku balikin. Oh, ada yang minjemin, ada yang minjemin. Dari 100 orang yang minjemin cuma 25 orang. Terkumpul 7 juta. Dapat 10 juta. Betul ya? Masih kurang lagi. Yang kedua modal saya dari menjual. Menjual apa, Kak? Saya jual aset saya sebagai mahasiswa. Yang pertama laptop. Betul ya? Penting nggak laptop? Penting buat ngerjain tugas dan lebih penting buat nonton Netflix. Betul ya? Nah, saya pikir, loh, buat ngerjain tugas. Saya ini anak hukum. Tugasnya paling cuma makalah-makalah doang. Betul ya? Bisa nggak ngerjain rental komputer? Bisa. Minjem laptop teman? Bisa. Artinya orang terus dia cari solusi, bukan alasan. Saya jual laptop saya tanpa izin orang tua. Loh, kok nggak izin? Saya pacaran aja nggak izin, betul ya? Saya jual itu laptop tanpa izin orang tua, tanpa dosbook. Saya jual, beli 8 juta cuma laku 3 juta. Dapat 13 juta. Yang terakhir modal saya jual perhiasan saya tanpa izin orang tua. Itu warisan. Sampai saya cari di Google, jual warisan tanpa izin apakah berdosa? Oh, ternyata nggak dosa, betul ya? Nah, yang dosa itu kalau kita jual perhiasan buat narkoba itu dosa, ya nggak? Saya perjuangkan 15 juta. Saya dapat modal 15 juta dalam waktu 1 hari. Wih, gila, beneran kok, ya beneran. Kenapa saya dapat? Yang pertama saya punya Allah. Saya nggak pernah takut, ibaratkan nggak pernah takut ini dan lain. Yang kedua, karena saya yakin dan saya memperjuangkan. Dan saya benar-benar perjuangkan 1 hari dapat 15 juta. Saya gabungkan di Melia, dibantu sama tim. Di bulan pertama bonus saya 13 juta. Langsung saya telepon orang tua saya. Umi, mulai besok sampai ke depannya nggak usah transfer buat uang saku, buat uang kuliah dan lain-lainnya. Loh, kenapa? Kamu dapat duit dari mana? Dari bisnis yang dulu Umi pernah larang. Jadi join, jadilah. Emang kamu ini paling tekad. Modal dari mana kamu? Saya ceritain. Ya Allah nak, perjuanganmu luar biasa nak. Kalau tahu gitu kamu dari dulu tak modalin. Oh, dulu aja dimodalin ceramah, betul ya? Itulah orang tua. Akhirnya orang tua saya bilang, kemarin berapa modalnya nak? Nggak usah diganti. Umi, apa nanti nggak usah diganti? Udah balik modal. Enggak, Umi nggak ganti. Tapi Umi mau gabung. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, 3-tiganya udah digabungin semua di Melia. Saya ada terang. Dan sekarang Melia menjadi jalan rezeki buat saya. Kenapa Kak Rita bilang anaknya orang kaya kok mau join bisnis? Itu kan harta orang tua, bukan harta saya. Yang ada di otak saya, kan depannya kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa, betul ya? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. 2019 orang tua saya, dari saya lahir sampai saya masuk ke Malang, saya umur 19 tahun, saya nggak pernah kekurangan duit, kehabisan duit, saya selalu foya-foya, duit saya banyak dari orang tua, betul ya? Kenapa saya bisnis? Karena kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Dan itu terjadi sama saya. 2020 ketika corona datang, betul ya? Orang tua saya cerai. Bisnis orang tua saya 3-tiganya bangkrut, bahkan minus, ditipu orang hampir 1 miliar. Apakah ada yang ngira? Apakah saya menyesal? No, saya bersyukur. Wih, orang tuanya ditipu kok bersyukur? Bersyukurnya bukan karena itu. Bersyukurnya di saat orang tua saya duitnya banyak, maksudnya orang kaya, duitnya banyak dan lain-lain. Saya nggak egois, saya nggak sombong, saya nggak berpasrah sama duit orang tua, saya nggak berpasrah sama harta orang tua. Yang ada di otak saya adalah gimana caranya saya harus bisa berdiri di kaki saya sendiri. Itu yang di otak saya. Orang tua saya di posisi di atas, saya mau berproses merangkak dari bawah. Di saat kondisi keluarga saya jatuh di bawah, saya udah pegang peluang Melia, yang dimana peluang Melia bisa menolong saya, menolong uminya saya, dan menolong 3 adiknya saya. Saya berjuang benar-benar membantu umi saya dari nol. Yang awalnya Umi nggak pernah minjem, demi SPP adik saya beliau minjem. Rela minjem ke sana kemari dan lain-lain demi bayar SPP. Saya tahu perjuangan beliau seperti apa. Merintis bisnis lagi dari bawah, merangkak lagi dari bawah, butuh modal gede. Aku kerjakan gaspol Melia, modal umi saya besar. Sekarang dari hasil saya di Melia saya sejahtera. Saya perjuangkan. Intinya satu teman-teman yang mau saya sampaikan, Melia ini yang terbaik. Biaya kuliah saya dari saya semester 3
sampai detik ini kuliah, biaya makan, biaya kos-kosan, biaya kehidupan saya dan adik-adik saya pakai hasil keringat saya dari Melia saya jalan. Melia ini jalan rezeki yang terbaik, tapi saya takut ditipu, Mbak. Saya takut ditipu dan lain-lain. Kalau emang Melia penipuan, ngapain saya mau datang ke sini? Kuncinya tuh satu, bayar suku minta hasil saya kasih. Rezeki datang dari arah tidak disangka-sangka. Kalau emang Melia bukan rezeki, ngapain saya dari Magelang mau datang ke sini? Ibaratnya ini mau nge-DM saya dan lain-lainnya. Banyak orang yang kenal saya dari Instagram dan lain-lain. Contohnya kayak Kak Alfa kenal saya dari Instagram juga. Kalau emang saya niat nipu, dia transfer ke saya 15 juta, langsung saya blokir bisa. Betul ya? Niat saya cuma satu. Ketika ada orang bergabung di Melia Sejahtera, bukan bonus saya yang saya pikirin, tapi gimana caranya tim Melia Sejahtera bisa lebih sukses daripada saya. Intinya satu teman-teman, ketika Anda bertemu dengan peluang Melia, jangan anggap ini hal negatif. Jangan anggap ini penipuan dan lain-lainnya. Ini adalah rezeki yang Allah datangkan kepada kalian untuk kalian berjuang. Tapi sekarang saya belum butuh. Saya tahu Anda belum butuh sekarang. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, saya yakin Anda masih butuh Melia Sejahtera. Kak, tapi aku mau pikir-pikir dulu, mau minta saran ke temanku, minta saran ke saudaraku, minta saran ke kerabat dan lain-lainnya. Saran saya, ketika Anda yang paham Melia Sejahtera, nggak usah minta saran ke siapapun. Kenapa? Saya udah pengalaman. Kalau saya dijelasin Melia, saya minta saran ke teman saya. Saya bilang, apa bisa jelasin peluang Melia, modalnya sekian, dibayarnya sekian. Apa jawaban mereka? Semua teman saya, pacar saya yang dulu betul ya, semuanya pada bilang apa? Itu mah penipuan. Udah banyak yang ketipu di situ. Itu mah haram, itu mah riba, itu mah nggak jelas dan lain-lain. Apakah saya ikutin omongan mereka? Prinsip saya satu, al yakinu la yuzalu bisyak. Betul ya? Kalau saya udah yakin dengan diri sendiri, saya yakin dengan rezeki yang Allah kasih kepada saya. Orang di luar sana mau bilang haram, nggak jelas, penipuan, saya buang jauh-jauh. Kenapa? Karena yang menentukan masa depan saya, yang menentukan kesuksesan saya adalah diri saya sendiri. Mereka aja, mereka belum tentu berpengaruh buat saya. Kalau 4 tahun yang lalu saya ikutin omongan mereka, saya berhenti, saya nggak mau perjuangan modal Melia. Bagaimana kehidupan saya sekarang? Ya sama kayak mereka. Karena saya berani berbeda, saya berani mengambil hal yang berbeda, maka saya mendapatkan hal yang berbeda. Artinya teman-teman, kalian tuh mau cari di sosial media tentang Melia, ya pasti menemuin hal yang negatif. Kalau nggak percaya, cari aja, searching Melia, pasti ada yang negatif. Jangan Melia, kalian searching Islam aja, ada nggak yang negatif? Ada. Islam teroris, Islam dan lain-lain. Keluarlah dari Islam karena Anda udah yakin, nggak mungkin Anda keluar. Sama seperti Melia, yang dijelasin Melia Anda, yang paham Melia Anda. Betul ya? Anda minta saran sama orang yang nggak paham Melia, percuma. Artinya satu teman-teman, jangan lihat hasilnya, jangan lihat apa yang saya dapetin. Saya bisa seperti ini bisa beli ibaratkan mobil ke luar negeri, penghasilan puluhan juta tiap bulan, bisa ini dan lainnya. Jangan lihat hasilnya. Saya bisa seperti karena 4 tahun yang lalu saya yakin dengan diri saya ambil peluang Melia, saya cari modalnya, saya perjuangkan Melia, dan sekarang Melia jadi jalan rezeki. Dan saya yakin Anda sekarang mendengarkan, Anda tahu peluang Melia, Anda ambil, Anda perjuangkan, maka saya percaya 4 tahun, 5 tahun masa depan Anda pasti bisa lebih sukses daripada saya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Tadgasya dengan aplaus yang sangat baik. Berikan jalan atau berikan plus yang mulia untuk Gibran Nasional Wirin. Waduh, mantap teman-teman, luar biasa. Dan ini sesinya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih. Tapi sebelum diakhiri ada 2 kabar, kabar baik sama kabar buruk. Yang mana dulu nih yang dikasih tahu nih? Nah, kabar baik, oke. Kalau kabar baik itu acara sudah selesai. Dan yang kabar buruknya ini, siapa yang mau dibantu punya penghasilan dulu ya? Saya kan enggak. Tapi kabar buruknya formulir terbatas. Saya hanya pegang hanya 4 formulir. Nah, siapa yang mau dibantu? Ya enggak? Silakan maju. Yang mau dibantu punya penghasilan, silakan maju.